Haleluya, salam kemenangan iman, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Seperti biasanya, saya selalu menanggapi komentar-komentar atau video-video yang selalu menuduh orang-orang Kristen itu kafir atau menyembah berhala dan sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan komentar-komentar yang sangat membangun. Kali ini saya ingin tanggapi sebuah komentar yang ada di YouTube saya. Dia berkata, kami harus menyembah Allah bukan Yesus. Atau kita harus menyembah Allah bukan Yesus. Saya ingin menjawab kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Yohanes 14 dengan perikop rumah Bapa. Kenapa orang Kristen harus menyembah Yesus? Yang pertama, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini dasar di mana kami orang Kristen harus menyembah Yesus, yang adalah gambar Allah yang kelihatan. Karena Yesus datang dari sorga, dan dia adalah firman Allah yang hidup. Sehingga kami menyembah Allah di dalam Yesus, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Dan memang tidak ada manusia yang bisa melihat Allah, kecuali dia datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Yang kedua, Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa kami harus menyembah Yesus? Karena hanya Yesus yang menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada nabi hebat yang siapkan tempat bagi umatnya di sorga. Hanya dia, Yesus Kristus, yang menyiapkan tempat. Makanya kami harus menyembah Yesus. Yang ketiga, ayat yang ketiga dalam Yohanes 14. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Garis bawahi, Aku datang kembali dan membawa kamu tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Jadi orang-orang yang mati di dalam Yesus, hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan Yesus, maka dia akan ada di tempat di mana Tuhan menyiapkan tempat itu bagi dia. Di luar Yesus tidak ada yang menyiapkan tempat. Jadi tidak ada hal yang lain, tidak ada Allah yang lain yang kami sembah, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dia yang berkata demikian, karena dia berasal dari sorga, dan karena dia tahu jalan pulang ke sorga, dia menyiapkan tempat-tempat bagi orang-orang yang sungguh mengasihi dia. Makanya yang berikut, kenapa kami menyembah Yesus? Ayat yang keempat, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi saudara, yang tahu jalan ke sorga itu cuma Yesus. Tidak ada nabi-nabi hebat yang tahu jalan ke sorga, tidak ada. Mereka cuma hanya menyampaikan pesan Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama mereka selalu berkata, demikianlah firman Allah berkata, firman Allah berkata. Tapi di zaman anugerah, Yesus Kristus yang omong langsung, yang berbicara langsung, karena dia adalah firman Allah. Dia tidak pakai perantaraan nabi, karena memang dia adalah firman Allah yang hidup. Nah, saudara yang kekasih, makanya Thomas bilang begini, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas bingung, saudara. Padahal sudah sekian lama dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus saja pun kadang-kadang mereka tidak memahami, apalagi di zaman sekarang, ribuan tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Pasti banyak orang lebih bingung lagi, banyak orang lebih tidak paham lagi, karena mereka berpikir kok bisa manusia dijadikan Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang tidak ada dalam kuasa Roh Kudus.
Makanya hanya Yesus yang berkata. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena dia berkata di situ di ayat 6. Kata Yesus kepada Thomas, ya, kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah pintu menuju surga, maka kami harus menyembah Yesus. Di luar Yesus tidak ada pintu ke surga. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus kita tidak bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena pemilik kekekalan itu namanya Yesus Kristus. Ayat ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Ya, Yesus berkata kepada Thomas, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu sudah mengenal Bapa, Thomas. Karena engkau mengenal aku, sama dengan engkau mengenal Bapa. Kita menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Kita memuji Yesus sama dengan kita memuji Bapa, karena dia datang dari surga. Haleluya, salam kemenangan iman.